ketika masih berada di tangan retailer sebelum sampai petani, itu dikatakan benih belum sampai ke tangan petani, kita masih akan melakukan pengecekan. Apakah dia ini mempunyai kompetensi atau memenuhi kualifikasi untuk menjadi produsen benih, yaitu apa? Baik secara pengetahuan, secara perbenihan maupun peralatan maupun kesiapan baik itu misalnya mesin-mesin atau lantai jemur, peralatan yang ada untuk mendukungnya sebagai seorang produsen benih. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di Seed Show Podcast dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan bersama Bang Agri. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik seputar pengawasan peredaran benih khususnya tanaman pangan. Untuk membahas tema menarik ini sudah ada satu narasumber, Bapak Emmanuel Ricardo SP, pengawas benih tanaman ahli muda BPSP Nusa Tenggara Timur, Pak ya. Betul Selamat sekali bergabung. Bang Pak Agri. Erik ya kita panggil. Pak Erik, selamat bergabung. Terima kasih Bang Agri. Ya, jadi ini soal pengawasan nih, berarti ini polisinya benih nih ceritanya. Betul sekali. Betul. Nah ini kasih gambaran umum dulu Pak Erik terkait dengan tupoksinya Bapak. Oh ya, baik. Terima kasih Bang Agri, Sobat Benih di mana saja berada. Terkait dengan peredaran benih ini memang ini diatur oleh undang-undang bahwa benih yang diedarkan itu harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Betul. Ya. Standar mutu yang ditetapkan. Benih itu seperti yang mungkin tadi narasumber yang pertama sudah menjelaskan tentang sertifikasi benih. Setelah disertifikasi, dia akan diberi label. Itulah dia sudah memenuhi standar mutu itu. Dengan segala macam persyaratan. Dengan segala macam persyaratannya. Jadi yang saya contohkan yang diedarkan itu seperti benih-benih yang dijual di toko-toko. Toko tani. Toko tani. Baik itu benih tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Demikian Bang Agri. Nah itu dalam peredarannya atau distribusinya itu diawasi Pak ya? Secara berkala kita melakukan pengawasan peredaran. Jadi setelah benih-benih ini disalurkan oleh produsen ke pasar, itu kan dia masih belum sampai ke tangan petani. Dia masih di tangan distributor ataupun retailer. Retailer. Jadi ketika masih berada di tangan retailer sebelum sampai petani, itu dikatakan benih belum sampai ke tangan petani, kita masih akan melakukan pengecekan. Berarti masih akan dijual lagi. Disitulah kita akan mengecek apabila mau kadaluarsa benih tersebut, maka kita akan berkomunikasi dengan pemilik benih, apakah masih mau menjual atau tidak. Kalau dia bilang, oh saya masih mau menjual lagi karena stok saya masih banyak. Oke, kalau begitu saya ambil sampel dulu. Kita ambil sampel untuk kita melakukan pelabelan ulang. Dengan cara kita menguji lagi benih-benih yang sudah mau kadaluarsa ini apakah masih memenuhi standar mutu atau tidak. Kalau masih memenuhi standar mutu, kita akan melakukan perpanjangan dengan melakukan pelabelan ulang. Jadi misalnya jagung, dia berlaku 9 bulan. Nah, kita perpanjang lagi 4,5 bulan. Nggak mungkin 9 bulan lagi Pak ya? Nggak, setengah. Setengah ya. Aturannya setengah dari hasil pelabelan pertama. Oke. Berarti itu ya, jadi dicek. Berarti kan timing atau waktu pengecekannya sebelum kadaluarsa Pak ya? Sebelum, harus sebelum kadaluarsa. Kalau udah kadaluarsa udah? Nggak bisa. Tarik Pak ya? Ditarik. Itu dari pihak Bapak yang narik atau dari pihak produsen yang narik. Yang penting itu nggak boleh beredar. Kita menyampaikan kepada penjualnya bahwa benih ini tidak boleh lagi dijual. Artinya dijual itu tidak boleh lagi ditaruh di etalase. Betul. Nah, ini kita ngomong pengawasan kan berarti ada pelanggaran Pak. Iya kan? Berarti ada aturan kan tadi payung hukumnya. Nah itu ada konsekuensi hukumnya atau gimana Pak? Mungkin bisa detail jelaskan. Bukan nakut-nakutin nih, tapi istilahnya bukan kan untuk nakut-nakutin. Benar. Kan untuk keamanan pangan ya Pak ya. Betul Bang Agri. Ya, Sobat Tani sekalian perlu ketahui bahwa untuk peredaran benih ini diatur oleh undang-undang. Untuk saat ini kita menggunakan Undang-Undang 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Di mana itu mengatur bahwa benih yang diedarkan itu harus memenuhi standar mutu. Apabila ada pelanggaran terhadap itu, tidak memenuhi standar mutu, maka itu bisa dikenai sanksi dana.
Pidana Pak ya? Pidana Pak. Wah serem juga Pak. Ya, seram juga. Ini urusan benih, Ya, ini urusan benih sampai pidana Pak iya, ya? sampai pidana. Ini bukan untuk menakut-nakuti, Betul, tetapi memang ini supaya informasi sebagai perlu disampaikan ya, Pak. perlu disampaikan untuk sobat tani sekalian supaya paham dan mengetahui bahwa karena ini untuk melindungi konsumen dalam hal ini petani. Ya. Demikian Bang Andri. Iya. Nah itu apa aja Pak? Maksudnya mungkin detail maksudnya konsekuensi hukumnya tadi pidana apakah penjara atau gimana atau denda atau gimana gitu. gitu. Pidananya itu ada pidana penjara dan juga dendanya juga uang. Ada, ya. Oke. Denda uang. Tentunya sampai harus sampai pencabutan izin kan. Itu masuk di sanksi administratif. Kalau untuk jadi sebelum itu kalau untuk tanaman pangan ada sanksi pidana. Tetapi untuk tanaman hortikultura kemarin sudah dicabut oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu khusus untuk hortikultura. Pelanggaran seperti itu hanya dikenai sanksi administratif. Khusus hortikultura. Tapi tanaman pangan masih ada sanksi pidana. Nah, itu harus dibedakan di situ. Nah. Jadi ini concern ini bentuk concern dari pemerintah bahwa tanaman pangan kan artinya kebutuhan dasar kita. Gitu betul kan. sekali. Jadi jangan main-main Pak ya. Jangan main-main. Karena ini untuk kebutuhan perut. Ya, kebutuhan dasar Indonesia. Dasar. Nah, untuk kembali lagi Pak, tadi poin-poin yang diawasi dari sertifikat atau label benih itu apa aja sih Pak di produknya itu sendiri? Ya. Jadi benih itu ketika diedarkan dia memenuhi standar mutu. Ya. Standar mutu itu ada kadar airnya. Contoh, saya contohkan jagung. Itu maksimal 12%. Maksimal Pak. Maksimal 12%. Kemudian daya kecambahnya minimal itu untuk hibrida 85%. Daya kecambahnya. Nah, kemudian kotoran benih. Kotoran benih itu kurang lebih 0,5 kalau nggak salah. Ya, dan itu setelah dia diedarkan, apabila dia mau ke daluarsa, kita uji ulang lagi. Apakah kadar airnya masih di 12% atau tidak? Kalau dia sudah di atas 12%, itu berarti sudah mengganggunya sistem metabolisme di dalam benih tersebut. Maka itu kita tidak rekomendasi untuk disalurkan lagi. Tapi kita nyatakan tidak lulus. Karena kalau sudah tidak lulus berarti harus ditarik dari peredaran. Gitu. Nah kalau enggak ya tadi kita ngomong soal penalti tadi ya. Kalau masih ditemukan. Penalti tadi itu kalau terjadi peredaran benih yang tidak memenuhi standar mutu secara besar-besaran. Misalnya ada pengadaan benih yang misalnya pemerintah misalnya ada 20 ton atau apa, tidak lulus uji tetapi tetap di dropping. Tidak memenuhi standar mutu tetapi tetap di dropping. Kemudian merugikan keuangan negara dan segala macam. Nah, itulah akan diproses. Gitu. Sebenarnya produsen benih ini udah paham ini Pak ya, sudah paham. Produsen benih itu sebelum dia menjadi seorang produsen itu dia dinilai dulu oleh pengawas benih seperti kami ini. Dinilai oleh pengawas benih apakah dia ini mempunyai kompetensi atau memenuhi kualifikasi untuk menjadi produsen benih. Yaitu apa? Baik secara pengetahuan, secara perbenihan maupun peralatan maupun kesiapan baik itu misalnya mesin-mesin atau lantai jemur, peralatan yang ada untuk mendukungnya sebagai seorang produsen benih. Gitu. Nah tugas yang di pengawas ini adalah dalam hal ini peredaran ini adalah ketaatannya itu dalam itu kan. Kita memastikan bahwa dia itu memenuhi kualifikasi itu, persyaratan-persyaratan itu, sertifikat. Kita akan mengeluarkan rekomendasi untuk tanaman pangan. Kalau hortikultura kita namanya sertifikat kompetensi. Jadi ketika dia sudah memenuhi persyaratan itu kita mengeluarkan rekomendasi bahwa petani ini atau kelompok tani ini atau orang ini boleh untuk melakukan produksi benih. Gitu. Nah pengawasan peredarannya itu sampai di pihak tahap retailer aja Pak atau sampai ke petani penanamnya nggak sih Pak? Sejak benih itu diproduksi, sejak benih itu di label itu sudah mulai kita melakukan proses pengawasan peredaran. Baik itu di tingkat produsen, di tingkat produsen kalau dia belum sempat disebar ke distributor, itu kita akan melakukan pengecualian itu maupun di tingkat kios-kios benih, kios-kios benih di tingkat lokal, yang belum diedarkan ke petani, yang masih dijual.
Gitu. Itu kita pemeriksaan sampai situ. Itu di proses ini kan suka ada kalau misalnya kalau pengawasannya suka ada pengaduan kayak gitu Pak. Itu terima nggak sih Pak? Artinya ada kayak ada linknya nggak sih, dibangun nggak sih Pak linknya Pak? Jadi misalnya petani nih menemukan nih, saya sih gambaran aja Pak, petani itu benih sudah disebar kan, mungkin pasti ada aja yang diam-diam atau gimana, ternyata petani ada yang komplain nih. Ya, sering Pak. Nah, itu gimana mekanismenya? Atau Bapak pernah ceritain nggak? Bisa ceritakan ya? Jadi kita ini ada pengawas benih di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Iya jelas ya. Biasanya benih-benih seperti itu, informasi pertama yang petani sampaikan itu ke dinas. Nah, kita terdekat ke dinas terdekat. Ya, ini kita udah beli di toko ini kok, kita nanamnya nggak tumbuh, gimana nih? Nah, kita pengawas benihnya dipanggil. Yang mana benihnya? Mana coba kita lihat. Lotnya berapa? Dari toko mana? Distributor mana? Ditelusuri Pak. Kita telusuri kembali. Itu di situ. Ya kita lakukan pengecekan. Kira-kira yang dijual yang kita sudah label ini apakah ini masih memenuhi syarat atau gimana? Kalau barang itu masih ada kita telusuri dan masih dapat di toko itu, kita akan sampaikan bahwa kita akan ambil sampel ulang untuk kita lakukan pengujian lagi. Gitu. Ya artinya fungsi pengawasan peredaran itu juga dibantu oleh yang pemakai benihnya dalam hal ini petani. Betul. Gitu Pak ya. Dan pengawasan satu lagi tambahan Bang Agri bahwa di aturan Permentan juga diatur bahwa produsen benih itu bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan. Artinya bahwa ketika diedarkan dan benih itu tidak memenuhi standar mutu, dia harus mengganti. Kalau sudah sampai di tangan petani, produsen harus mengganti. Kalau sudah sampai tangan petani, kemudian ditemukan itu dia harus siap mengganti. Itu karena tanggung jawab mutu itu ada di produsen. Baik. Jadi ketika tadi ada laporan nih, kan udah dibeli Pak ya? Udah dibeli sama terus ternyata dicek benar dia atau kadaluarsa atau apa gitu kan, harus tidak diganti. Sesuai label palsu macam-macam. Saya di NTT udah beberapa kali sampai pengadilan Pak, khusus untuk peredaran benih ini. Bahkan sudah ada saksi ahli Pak ya. Saksi ahli. Ya itu artinya kan jadi rugi Pak, rugi 2 kali kalau produsen main-main kan dengan itu ya. Karena kalau misalnya benih itu dikirim dari Jawa misalnya, tidak memenuhi standar mutu dan lain-lain. Nah, dia harus menggantikan double lagi, biaya ongkos kirim lagi. Nah, itu. Dalam hal ini kan ini tadi ada 2 tahap Pak, distributor sama produsen Pak. Anggapnya di produsen sudah benar, sertifikasinya benar, terus tapi sama yang nakal nih di distributor Pak. Nanti yang mengganti distributornya atau itu nanti dilihat, nanti ditelusuri dari hasil penelusuran itu kira-kira kesalahannya di mana. Ya kalau di distributor berarti distributor yang harus tanggung jawab. Soal gitu. Baik Pak, kita masuk ke segmen akhirnya Pak. Mungkin Bapak ada closing statement terkait dengan pengawasan peredaran benih tanaman pangan nih dalam hal ini gitu kan. Terkait untuk sobat benih ini apa aja Pak yang jadi poin-poinnya Pak? Baik, terima kasih Bang Agri. Sobat benih di mana saja berada. Mungkin sebagai closing statement saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita akan membeli benih di toko-toko benih, pastikan bahwa masa kadaluarsa dari benih tersebut masih berlaku, yaitu dengan adanya label warna biru, baik itu di tanaman pangan maupun hortikultura. Jadi kalau tanaman hortikultura itu biasa kita dilihat di kemasan itu ada lingkaran warna biru. Pokoknya ada bagian yang warna biru di kemasan itu ada tercantum standar mutu. Di situ dilihat kadaluarsanya tanggal berapa. Misalnya hari ini kita beli, ini hari ini tanggal 30. Ternyata besok sudah keluarsa, jangan lagi dibeli. Kalau tidak ada label, janganlah dibeli. Dilaporkan bahwa ini toko ini menjual benih tanpa label. Itu kita bisa proses untuk ditarik. Baik itu. Jadi kuncinya lah jeli membeli benih Pak. Jeli membeli benih. Jangan membeli kucing dalam karung. Karena benih ini sudah tertera. Sudah pasti. Dan prosesnya standar mutunya jelas. Gitu. Pak Erik, makasih waktunya Pak. Sama-sama banyak informasi yang didapatkan hari ini. Jangan kapok Pak ya, nanti kita undang lagi Pak. Terima kasih Bang Agri. Oke, saya closing dulu Pak ya. Baik, Sobat Benih, demikian acara Sitso Podcast kita hari ini bersama Pak Erik dari NTT Pak ya, pengawas benih dari NTT Pak. Jadi sampai ketemu di Sitso Podcast berikutnya. Salam benih. Salam benih.